Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berkahnya kepada kita semua berupa kesehatan, kelapangan waktu untuk kita semua dapat berkumpul dalam kajian virtual ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Sholawat dan salam tak lupa kami hantarkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelum kita mulai, mari kita baca Ummul Kitab untuk membuka kajian ini. Membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Teh Nini sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Teh Nini atas waktunya yang diberikan kepada kami untuk dapat mengisi kajian ini. Apa kabar Mom semua? Semoga semuanya sehat. Alhamdulillah luar biasa yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kajian ini. Semoga insya Allah kajian ini berkah untuk kita semua. Selamat datang juga untuk perwakilan dari ACT dengan Mam Kiki Rizky dan perwakilan dari Geoxcraft sudah hadir. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, boleh ya saya woro-woro sedikit untuk peraturan kajian ini. Mungkin boleh juga ditampilkan Moms untuk peraturan kajian ini. Sedikit banyaknya saya rangkum peraturan kajian ini agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Yang pertama, mohon semua peserta mengaktifkan cam-nya supaya Teh Nini bisa lihat nih Mom Solehah yang bergabung ya Teh Nini ya. Kemudian semua speaker harap di-mute agar kajian nanti bisa terdengar oleh semua peserta, dapat terdengar dengan jelas dan tidak ada gangguan. Yang ketiga, mohon tidak meng-capture kajian ini, apalagi mengunggah di media sosial sebelum ini selesai. Karena nanti kita ada sesi foto bersama dengan Teh Nini di akhir acara. Baik, sudah bisa dilihat, Moms, itu peraturannya ya. Baik. Sudah siap semua ya Moms ya. Kita bersemangat ya Moms untuk menuntut ilmu. Sebelum kita mulai, Mam Feni dari Region Tangerang 1 akan melantunkan ayat suci Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Kepada Mam Feni dari Region Tangerang 1 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mam Skar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni
bi'auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan taradahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun dia berdoa. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Mam Feni atas lantunan ayat sucinya. Jazakillah khair. Kajian wanita dalam keluarga dan Islam yang akan disampaikan oleh Teh Nini Mutmainah. Kepada Teh Nini, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, udah langsung Teteh, ini nggak jadi tayangannya. Iya, silahkan, mangga atuh Teh. Oh, iya, Tayangannya mungkin bismillahirrahmanirrahim. ada sedikit kendala. Oh iya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau sudah siap boleh biar Teteh tahu ACT itu apa ya. Bukan RCTI ya, ACT ya. ACT. Bukan Teh. Oh iya, baiklah. Tulisannya hampir mirip. Baik ibu-ibu, Teteh lihat di layar. Ini mayoritas ibu-ibu muda. Masya Allah ya, ibu-ibu muda. Mana senyumnya? Muda kan semua? Nggak ada nenek, nggak ada nenek, semuanya muda-muda. Senang Teteh bisa silaturahim, berbagi ilmu, watawasau bil haq, watawasau bis sob dengan ibu-ibu yang muda-muda, semangat muda. Ini sedang libur Sabtu ini, enaknya santai ya di rumah, tapi ibu-ibu menyempatkan, bukan ibu ya, panggilnya mam. Ya. Mam, biar terlihat lebih muda gitu. Iya, lebih muda. Kalau ibu-ibu terlalu sepuh ya. Mam, semangat muda, tetap tersenyum. Alhamdulillah. Kita meminta kepada Allah semoga pertemuan ini pertemuan yang Allah ridhoi, membawa berkah, menjadi jalan kebaikan. Maaf Teteh, masih ada sisa-sisa batuk ya. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk terus mencari ilmu dalam kondisi seperti ini. Insya Allah ini banyak para malaikat mendoakan kita, mengaminkan apa yang kita inginkan. Kelihatan dari depan ini ada yang sedang memikirkan persiapan Ramadan, belum punya uang untuk Ramadan kan, nggak usah ngacung. Ada yang belum kebayang uangnya dari mana bisa memberikan hadiah ke orang tua, ada yang memikirkan untuk anak-anak, belum memikirkan nanti masuk sekolah anak-anak. Semoga dengan majelis ini membuat kita semakin yakin bahwa semua ada Allah yang menjamin. Urusan kita hanya berikhtiar, berdoa, karena semuanya sudah ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ibu-ibu, para mam ya, sebanyak apapun tabungan, kalau kitanya enggak yakin kepada Allah bahwa yang mencukupi rezeki buat kita ini Allah, tetap saja akan risau.
Bahkan ada orang yang tabungan tidak punya, ya tidak ada tabungan, tapi yakin dengan jaminan Allah, bahkan hidupnya lebih tenang. Harusnya para mom yang tabungan ada, harusnya nambah yakin Allah yang mencukupi. Nah, mungkin para mom juga di saat ini ada yang sedang bersedih karena kehilangan orang yang dicintai, bisa anak, bisa orang tua, atau mungkin usaha ya, usaha suami yang sekarang suami PHK, ada rasa sedih. Semoga dengan majelis ini menjadi obatnya. Obat, Allah berikan ketenangan, Allah berikan kelapangan, sehingga kita benar-benar siap lahir batin menghadapi bulan Ramadan yang tinggal beberapa saat lagi. Ini bahasannya, Masya Allah ya, saya diminta untuk membahas tentang wanita dalam keluarga. Saya pikir secara keilmuan para mom sudah sangat banyak bisa menyimak di YouTube, bisa menyimak di majelis taklim, bahkan bisa baca di buku. Paling teteh sekarang bagian mengingatkan diri sendiri dan menguatkan bahwa kita ini punya peran yang besar dalam keluarga. Sehingga untuk kita ini, untuk mendapatkan surganya Allah, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah tuh tidak harus berangkat bawa senjata pergi ke Bosnia, tidak harus menyiapkan senjata datang ke Palestina, enggak. Asal kita sungguh-sungguh aja menjadi seorang hamba Allah, ibu yang punya pasangan, jadi seorang istri yang sesuai syariat, lakukan yang terbaik. Kalau kita menjadi seorang ibu yang terus mencari ilmu yang terus memberikan contoh buat anak-anak, itu sudah lebih dari cukup. Nah, jadi dulu pada zaman Rasul banyak para perempuan yang protes sama Rasul. Ya Rasul, para suami pergi ke medan tempur, para laki-laki pergi ke medan tempur, kami bagaimana bisa mati syahid? Ya kurang lebih isinya, untuk para wanita asal ridho saja dia berperan di rumah sebagai istri, sebagai ibu, itu sudah seperti pergi ke medan tempur. Kenapa coba ibu-ibu? Karena kalau kita para perempuan berangkat ke medan perang, siapa yang menjaga anak-anak? Kalau kita berangkat juga ke medan perang, para suami nanti pulang ke rumah, siapa yang menyambut, siapa yang menyiapkan makanan, siapa yang menghibur suami dalam keletihan. Nah, jadi dalam kesempatan ini, bismillah, para mom, mumpung ini pas sekali momentumnya, ada waktu beberapa saat untuk memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan diijabahnya doa, bulan diampuninya dosa-dosa kita, bulan untuk masa perubahan buat kita. Bagi para mom yang merasa selama ini saya belum berperan menjadi seorang ibu yang baik, saya belum menjadi seorang istri yang patuh kepada suami karena Allah, bahkan saya belum menjadi hamba Allah yang benar-benar hamba yang dicintainya, masih lebih banyak maksiatnya kepada Allah. Ini saatnya. Nah, ayat Al-Quran surat At-Tahrim ya, surat At-Tahrim ayat 6. Nanti para mom bisa dilihat di Al-Quran. Surat At-Tahrim ayat 6 yang sudah sering kita dengar, sering kita baca, tapi pada saat ini, detik ini harus benar-benar kita tadaburi dan kita renungkan gitu. Di sini di surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini ayat 6. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, para mom sekalian, kita bersyukur ketika kita dibimbing Allah bahwa tugas kita kepada anak-anak kita itu ya diawali dari tugas kita kepada diri kita.
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Artinya apa? Kita harus sekuat tenaga menjaga diri kita sendiri, menjaga anak-anak, termasuk pasangan dari siksa api neraka. Saking beratnya siksa api neraka. Ya, dengan kata lain, kita harus berusaha menjadi keluarga yang dijamin surganya Allah. Maaf ya, Mom, tidak semua meyakini akan adanya akhirat. Ada yang yakin, tapi mungkin yakin biasa. Cirinya apa? Cirinya orang yang yakin dengan hak bahwa di akhirat itu kita memilih hanya dua pilihan, antara surga dan neraka. Kalau enggak ke surga, ke neraka. Kalau enggak ke neraka, ke surga. Enggak ada pilihan lain. Kita enggak bisa lari dari surga, enggak bisa lari dari neraka. Pilihannya hanya surga. Pilihannya dijauhkan dari api neraka. Nah, kalau kita semua yang hadir di majelis ini sangat yakin dengan akhirat, pasti dia nggak akan berleha-leha, akan sekuat tenaga. Gimana caranya supaya saya selamat? Gimana caranya supaya anak-anak yang saya cintai di dunia ini, dia sukses jadi dokter, dia sukses juara olimpiade. Tapi kalau di akhirat nggak selamat, betapa ruginya saya. Nah, jadi dalam kesempatan ini, mari kita tanamkan di hati kita bahwa hidup kita dalam berkeluarga, ibu yang punya anak, ibu yang ada pasangan, gimana caranya supaya nanti di akhirat kumpul lagi, dijauhkan dari siksa api neraka. Enggak ada satupun yang merasakan panasnya neraka. Nah, itu kan tidak dengan mudah. Di surat lainnya, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Itu di surat Ali Imran. Apakah engkau mengira engkau akan masuk surga? Padahal Allah belum melihat siapa di antaramu yang sungguh-sungguh, siapa di antaramu yang sabar. Kita ingin dengan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dijauhkan dari neraka. Artinya kalau enggak ke neraka, masuk surga. Tapi kata Allah di Quran, apakah engkau mengira engkau akan masuk surga? Padahal Allah belum melihat siapa di antaramu yang sungguh-sungguh. Kuncinya sungguh-sungguh. Dan siapa di antaramu yang sabar. Ibu-ibu, bunda-bunda, para mom, kita suka tafakur di sini, ya Allah, siapa ya orang-orang yang menjadi contoh buat kita, yang mereka dijamin surga. Nah, sementara kita sekarang sibuk dengan tayangan di televisi mungkin ya, di internet yang memperlihatkan orang yang punya dunia, yang hartanya melimpah bersenang-senang. Apa itu yang menjadi contoh buat kita? Kalau mereka lalai kepada Allah, buat apa? Ternyata Allah sudah mempersiapkan contoh-contoh buat kita. Lihatlah orang-orang yang dijauhkan dari api neraka, yang jaminannya adalah surga. Itu karena kita Isra Mi'rajnya sudah lewat ya. Nah, ketika Isra Mi'raj, ini ketika Mi'raj Rasulullah SAW, itu Allah perlihatkan kepada Rasul. Jadi Rasulullah tuh mencium wangi yang sangat wangi. Dan Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, ini ada yang wangi nih, yang saya cium. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, ini yang punten. Ini wangi ini adalah wangi keluarga Masitoh. Ibu-ibu pernah dengar siapa Masitoh? Ya, kita biar bisa membandingkan siapa diri kita gitu dengan orang yang dijamin surganya Allah. Jadi pada zaman Fir'aun dulu, pada zaman Nabi Musa itu ada wanita yang tertulis dalam sejarah dan wanginya tercium ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Nah, Masitoh itu suaminya disiksa sampai meninggal oleh Fir'aun karena tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya. Kemudian anak-anaknya dimasukkan ke dalam godogan minyak, dilihat sama ibunya, dan masih waktu itu Fir'aun masih mengatakan, wahai Masitoh, masih tetap engkau dalam pendirianmu. Nah, lihatlah anak kamu sudah mati sekarang. Apakah engkau masih tetap? Masih ada bayinya di gendongnya dan bayinya berbicara, wahai ibu jangan takut katanya.
Allah besertamu. Masya Allah, itu tidak babi bu, nanti langsung masuk ke dalam godogan minyak dan itu sekeluarga di situ meninggal. Coba bayangkan seorang masitoh menjalankan menjalankan keyakinan kepada Allahnya, tidak takut dengan siksaan Firaun dan tidak takut dengan dimasukin ke dalam godogan minyak. Ya, ini pelajaran buat kita Ibu, para mom. Jadi kenapa kita harus sungguh-sungguh sebagai seorang hamba Allah, kita harus sungguh-sungguh sebagai seorang pasangan dari suami kita harus sungguh-sungguh menjadi seorang ibu, karena jaminannya insya Allah surganya Allah. Kalau kita bandingkan dengan Mas Yuto tadi, kita terlalu sederhana, kita terlalu kecil gitu dibanding dengan Mas Yuto yang yang taruhannya adalah nyawa, dan itu taruhannya nyawa, nggak apa-apa tersiksa di dunia, tapi dapat kemuliaan di sisi Allah. Nah, jadi kita sama-sama ya Mom sekarang gimana teh atau caranya supaya saya berperan. Ya, ini pelajaran untuk kita para Mom, orang-orang mulia yang itu mereka tuh habis-habisan gitu, mati-matian gitu. Kalau kita kita tuh ujiannya terlalu kecil dibanding dengan mereka-mereka yang mulia di hadapan Allah gitu. Ya pilihannya sekarang harus berjuang, kita harus berjuang. Ya, Teteh ingin mengajak ibu-ibu, ada 3 nih peran kita dalam keluarga. Yang pertama, jadilah kita sebagai hamba Allah yang memiliki 3 hal. 1, tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Yang kedua, apa yang diperintahkan Allah sekuat tenaga kita amalkan. Ini yang ketiga, jadilah seorang wanita yang ridho dengan apapun yang Allah takdirkan. Nah, insya Allah kita sebagai hamba Allah, sebelum kita menjadi seorang istri, sebelum kita menjadi seorang ibu, ini harus yang pertama dulu. Sebagai seorang hamba Allah, seperti tadi Mas Ito, dia tidak melihat Firaun, seorang raja yang zalim, tidak melihat kanan, tidak melihat kiri, tapi melihat ke Allah. Allah tujuan saya siap dalam kondisi apapun, sepahit apapun, nyawa sekalipun, untuk mendapatkan ridho Allah. Itu 1. Yang kedua, jadilah seorang wanita yang taat patuh kepada Allah. Nah, kita tahu apa yang diperintahkan Allah, semua ada di Al-Quran dan hadis. Makanya ibu-ibu, nanti kalau Ramadan, bahkan dari sekarang, bacalah ayat-ayat Allah. Ini Al-Quran, tanda kasih sayang Allah bagi umat Nabi Muhammad SAW, mukjizat terbesar. Jadi para ibu kalau ingin tahu saya apa yang harus ditaati dari Allah Subhanahu wa taala, ya harus tahu apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah. Ditambah dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Teteh sebentar-sebentar aja ya, karena itu bahasanya panjang. Tapi yang ketiga itulah ridho. Saya pengen dapat ridho Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Berarti saya harus ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Ibu, para mom yang hadir tempat ini, orang yang paling bahagia, orang yang paling diridhoi Allah adalah orang yang ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Sekarang daun jatuh ke bumi, itu semua izin Allah. Ini sekarang kita bersama-sama bertemu di Zoom Majelis Salim, ini semua izin Allah. Nanti kalau ada kejadian yang pahit sekalipun, semua izin Allah. Hanya izin Allah tuh ada yang diridhoi, ada yang tidak. Insya Allah pertemuan kita ini diridhoi. Ini mom sekarang yang hadir di Zoom ini, ada yang punya suami yang ya mata pencahariannya sebulan sekian ininya penghasilannya, ada yang minus saja. Kalau sudah terjadi, itu adalah takdir Allah. Nah, kita sebagai hamba Allah nggak boleh protes. Nggak boleh bilang kenapa, nggak boleh. Tapi saya terima ya Allah. Nah, untuk bisa menerima seperti itu butuh ilmu, butuh berlatih. Yang awalnya mungkin menolak dulu, awalnya protes dulu. Tapi kalau protes berarti nggak ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Nanti lama-lama, oh iya ya semuanya sudah ada yang mengatur. Bedanya kita dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah,
ya mereka akan stres. Kalau kita akan menemukan ketenangan, karena sepahit apapun yang kita alami, itu semua tidak ada yang lepas dari qadarullah. Ya, semoga bisa ya Bu ya. Nah, sudah, tuh ada 3. Sekarang bagaimana kita sebagai pasangan, sebagai istri. Ibu Mom, bagi yang masih punya suami, ada suami, jadikan jalan untuk mendapatkan surga. Wanita bisa masuk surga lewat pintu mana saja, asal punya 4 hal. 1, dia sholat 5 waktu. 2, dia saum. 3, menjaga kehormatan. Ini keempat. Patuh sepatuh-patuhnya kepada suami karena Allah. Ada seorang istri yang merasa sholatnya belum bisa khusyuk, baca Qur'annya belum banyak paham, masih belajar terus. Tapi dia mencoba patuh sepatuh-patuhnya kepada suami. Apa yang diinginkan suami, selama itu kebenaran, sami'na wa ata'na lillahi ta'ala. Tapi kalau mengajak ke kesalahan, mengajak kemungkaran, enggak patuh. La ta'ata li makhlukin bi maksiat. Masya Allah, seorang Siti Khadijah mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hartanya seluruhnya diserahkan kepada Rasul. Khadijah di saat suaminya dalam keadaan ketakutan karena baru bertemu dengan malaikat Jibril pada saat itu yang menghibur siapa? Istrinya. Makanya ibu milikilah para mom 3 hal agar kita menjadi seorang istri yang dengan menjadi seorang istri menjadi jalan mendapatkan surganya Allah, dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, yang pertama adalah mentaati suami karena Allah. Nah, yang kedua memaafkan. Mom, menjadi seorang istri harus siap kalau suami melakukan kesalahan untuk memaafkan dan membantu supaya berubah. Itu seorang istri yang baik. Seorang istri yang baik bukan istri yang menuntut suaminya serba terus-terusan benar. Nggak akan ada. Mom nyari ke seluruh negeri, ke seluruh dunia ini mencari suami yang tidak pernah melakukan kesalahan, nggak akan ada. Justru sebaik-baik seorang istri adalah seorang istri yang mudah memaafkan kesalahan suaminya dan mudah minta maaf ketika dia berbuat salah. Apalagi sekarang mau Ramadan ya, mau Ramadan bunda-bunda mau biasanya bersih-bersih rumah, ngecat, ganti ruang tamu, ruang musola supaya nikmat nanti Ramadan itu iya, tapi ada yang lebih penting lagi para mom. Mom punya pasangan di rumah, jangan masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan hati yang dongkol, hati yang penuh kebencian. Itu nanti Ramadannya nggak akan bisa menikmati. Maafkan. Suami, para mom tuh bukan malaikat yang bisa berbuat salah. Kita juga banyak berbuat salah. Kita minta maaf, dimaafkan sama pasangan, bahagia. Suami berbuat salah selama masih bisa diperbaiki, bisa berubah, maafkan, nggak usah diungkit-ungkit. Nah, itu seorang istri yang baik. Nah, seorang istri yang baik adalah seorang istri yang mudah minta maaf ketika berbuat salah dan mudah memaafkan ketika pasangan berbuat salah. Masya Allah. Yang ketiga, seorang istri yang baik adalah istri yang memotivasi suami. Jadi kalau suami dalam keadaan lemah, istrilah yang memotivasi. Jadi kalau suaminya dalam keadaan futur, sedang turun, istri yang memotivasi. Dulu ada ya, mom ini seorang istri yang suaminya kena senang minum ini homer. Itu kalau pulang dari minum tuh sambil teler gitu ketemu istrinya. Sambil minta uang. Mana uang sini? Mana uang sini? Itu istrinya awalnya kaget gitu. Tapi dapat pelajaran dari gurunya, katanya sabar. Allah Maha pembolak-balik suami. Ketika datang teler, katanya doakan. Ambil air wudhu, sholat, harus kuat, jangan keluar kata-kata yang buruk. Jadi setiap suaminya teler gitu, itu selalu diikutin kata gurunya. Dia zikir, kemudian tetap disiapin minum, makan, disiapin baju dan lain sebagainya. Setiap malam, setiap sujud terakhir didoakan. Itu 2 tahun, bayangkan, 2 tahun. Kata istrinya, ini saya akan coba, semoga menjadi jalan
suami bisa berubah. Masya Allah itu suaminya ketemu sama teman lama, tahu bahwa suaminya ini masih senang minum khamar. Terus bilang, kata temannya itu, kamu tuh gimana, katanya, nggak malu sama istri kamu baik sekali, kamu jangan sia-siakan tuh istri yang soleh. Iya ya benar, katanya, kenapa saya menyia-nyiakan kebaikan istri saya, kok masih tetap sayang sama saya. Udah sana minta maaf sama istri. Jadi di situ Allah memberikan hidayah taufik kepada suami ini lewat temennya. Terus udah gitu, halo, suara Teta masih ada? Halo? Ada Teh, ada. Masih jelas. Halo? Gimana? Ada ya? Ya. Ada, Lanjut, Teh. lanjut. Lanjut. Lagi seru ya? Wah, udah 2 tahun, nah subhanallah terus doa. Pokoknya dalam hatinya yakin Allah akan membalikan hati suaminya. Terus dia yakin Allah akan memberikan hidayah. Pokoknya mah yakin Allah. Jadi nggak menyerah 2 tahun, yaitu temennya bilang kayak gitu, itu datang ke rumahnya sampai kaget istrinya tuh. Nangis itu si bapaknya tuh, sampai sujud-sujud ke kakinya minta maaf. Ya Allah, itu istrinya bahagia sekali dan tidak mengungkit-ungkit masa lalu sedikit pun, Pak. Itu semua karena Allah ya, karena Allah yang memberikan hidayah. Istrinya yakin bahwa ini Allah gitu, cuman di situ istrinya punya kesabaran, juga Allah yang memberikan kesabaran. Masya Allah, itu ketika udah kembali dia ke jalan Allah, pengen pengajian, cari guru apa, itu berubahnya lebih daripada istrinya. Nah, ini istri yang baik adalah istri yang selalu memotivasi suami sampai titik darah penghabisan gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Baiklah para mom, banyak ya peluang kita untuk mendapatkan surga Allah. Tapi memang semuanya nggak ada yang mudah. Kalau yang mudah mah udahlah, ece-ece nggak dapat apa-apa ya. Semuanya butuh perjuangan. Ya, yang ketiga tadi sudah ya, sebagai hamba Allah. Yang kedua sebagai istri. Yang ketiga dia sebagai ibu. Nah, ibu ini kuncinya 3. 1, jadilah tauladan. Kenapa Rasulullah SAW ketika akan menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis gitu kepada para sahabat itu senang sekali mendengarnya. Karena para sahabat itu apa yang disampaikan Rasul ada pada dirinya. Nah, sekarang kenapa anak-anak nggak nurut sama kita, coba mom? Karena kita ini omong doang. Jadi apa yang dilihat tidak sesuai dengan apa yang didengar. Sekarang bismillah ya Bunda, para mom, kalau kita pengen anak kita tuh tidak terlalu sering buka HP, yang nggak perlu, tontonan yang nggak perlu, contohin sama kita. Kita boleh buka HP, tapi anak tahu bahwa yang dibuka itu ceramah, tulisan ilmu, bukan gosip, bukan gibah, bukan. Anak tahu kok. Dan itu ketika kita mengajarkan anak-anak, nah jangan buka-buka HP, kamu harus belajar, kamu harus baca Quran apa. Kalau ibu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, anak nggak akan percaya ke kita. Ibu pengen ngajarin anak-anak yang sabar. Nah yang sabar ya kalau menghadapi ujian, tapi ibu sendiri mengeluh. Ibu koar-koar ke orang, sembarang membuka aib. Berarti kan kita memberikan contoh buruk. Nah jadi para mom, ayo bismillah nih sekarang. Kita minta sama Allah, ya Allah, saya pengen punya anak rajin baca Quran. Saya yang harus memulai. Ya Allah, saya pengen ngajarin anak saya kuat menghadapi ujian hidup. Saya yang harus kuat. Nabi Ismail, kenapa Nabi Ismail begitu soleh? Ketika mintain pendapat sama ayahnya, gimana kalau engkau disembelih karena bermimpi, dalam mimpinya disembelih. Apa kata putranya ya, kata Nabi Ismail? Kalau itu perintah Allah silahkan. Insya Allah ayah saya termasuk orang yang sabar coba. Itu enggak langsung jadi anak kayak gitu. Karena dididik oleh ibunya. Ketika berada di padang pasir yang tandus, anak ini dari sejak bayi melihat ibunya penuh kesabaran, ketabahan, enggak mengeluh gimana dalam kondisi sendirian harus mencari air. Coba 7 putaran itu, masya Allah, Rabbighfir warhamkan. Nah, jangan-jangan ya para bunda, kenapa anak kita masih banyak anak yang
maaf ya, belum soleh, anaknya nggak nurut sholat, tanya, saya yang belum jadi contoh. Tapi saya udah nyontoin, terus nyontoin, berarti belum ikhlas kita. Nanti anaknya berubah, belum, semua butuh waktu. Nah, yang satu tadi apa? Satu, sebagai ibu, dia harus jadi contoh. Yang kedua, didiklah anak dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kasar. Anak yang dididik dengan kekasaran, nanti anak akan jadi seorang yang pemarah. Kalau anak dididik dengan lemah itu yang lemah, dia nanti akan jadi anak yang lembek juga. Jadi perpaduan antara lembut dengan tegas. Nah, itu harus diatur-atur ya. Terakhir, biar nanti kita diskusi ya, waktunya udah kepanjangan. Yang terakhir, jangan berharap anak berubah dalam waktu sekejap. Mendidik anak butuh waktu. Untuk menanam sebuah pohon, nggak ada yang langsung tanam langsung jadi. Itu toh pohon itu harus diawali dari benih yang baik. Terus nanti disiram, kasih pupuk. Nanti kalau ada hama, ada apa namanya tuh hewan yang mengganggu, dibuangin, disemprot, baru tumbuh. Itu tumbuh tuh sekian lama ya. Apalagi kita dalam mendidik anak harus sabar, tidak bila sekaligus. Insya Allah orang yang sabar tuh dapat pertolongan Allah. Baik, pembawa acara sementara begitu ya. Kita langsung dengan diskusi. Kelihatannya para mom sudah nggak kuat, ingin segera bertanya. Minum dulu ya, Teteh. Bismillah. Ya, silakan. Momskar masih belum ada suaranya. Sekarang sudah? Sudah ada. Momskar, Alhamdulillah. Ada. Mohon maaf, mungkin ada sedikit gangguan ya. Saya mungkin tadi tidak melihat ke speakernya. Alhamdulillah, terima kasih Teh Nini atas kajiannya yang kalau orang bilang berdaging banget ya, berbobot banget nih untuk kita para wanita. Bagaimana peran kita dalam keluarga, terutama pada khususnya dan pada agama Islam untuk umumnya ya. Kepada mam semua, pastikan ada dong yang pengen bertanya atau ngasih unek-unek Teh Nini ini gimana-gimananya. Boleh masukkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kami akan rangkum pertanyaannya dan sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk, kita saksikan dulu profil dari Tasdikul Quran milik Teh Nini Mutmainah. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik para jamaah semuanya, kita akan membahas tentang mendidik anak dengan kasih sayang. Anak-anak yang dididik dengan penuh kasih sayang nanti akan melahirkan anak yang lembut. Lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di surat At-Taubah ya, 2 ayat terakhir. Harisun, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu penuh dengan kelembutan. Yang kedua, Rasul itu tidak kasar. Kemudian Rasul itu ingin umatnya itu menjadi umat yang selamat di akhirat. Masya Allah ya, bagaimana Rasul mendidik orang lain saja seperti ke anak sendiri. Ya Allah ya Rahman, semoga kita dibimbing Engkau ya Allah. Jadikan kami orang tua yang bisa menanamkan kebaikan kepada anak-anak kami dengan penuh kasih sayang. Baik, sudah Ya, silakan. profilnya ya. Ya. Iya. Terima kasih Teh Nini. Baik, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ya Teh Nini ya. Tapi saya akan coba rangkum karena ada beberapa pertanyaan banyak yang mirip-mirip nih Teh. Gitu. Jadi ini saya rangkum ya. Ini pertanyaannya saya bacakan satu persatu atau sekaligus kemudian nanti Teh Nini jawab semuanya atau bagaimana Teh? Boleh, dua-dua mungkin ya Teh ya. Dua-dua, baik. Nah, yang pertama, bagaimana kita menerima segala ketetapan Allah atau takdir Allah? Mungkin karena ada sesuatu kejadian yang tidak kita inginkan. Misal salah satu contohnya adalah mengenai pekerjaan kantor. Tadinya kita di departemen A, kemudian dipindah ke departemen D yang jauh banget nih dari kerjaan sebelumnya dan keilmuan sebelumnya. Kemudian juga yang kedua, sebagai ibu al-umum madrasatul ula, bagaimana cara kita mendidik atau menjelaskan kepada anak mengenai ketauhidan. Misalkan seperti keberadaan Allah, bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Karena kadang-kadang anak kan daya hayalnya tinggi ya Teh ya. Mereka pasti kan akan nanya sampai mereka itu bisa mendeskripsikan seperti apa sih wujud Allah begitu Teh. Itu dua pertanyaan yang pertama Teh. Silahkan. Baik, ini pernah ya ada kejadian. Ini untuk pertanyaan pertama ya. Ada kejadian seorang penumpang, calon penumpang pesawat. Dia ketinggalan tuh karena pesawatnya sudah keburu terbang. Wah, awalnya nyesal sekali. Aduh, kenapa tertinggal? Belum acara di sana udah siap. Saya jadi mengecewakan orang lah, pokoknya sedih. Apa yang terjadi? Ternyata pesawatnya itu jatuh. Baru dia bilang, untung tidak jadi naik pesawat. Coba kalau naik pesawat ikut celaka, ya mungkin meninggal. Nah, itu ketika sudah terjadi sesuatu. Kalau itu sudah terjadi, baik sangka sama Allah. Kebayang nggak tuh? Sering kita mengalami sebuah kejadian yang menyedihkan, mengecewakan, tidak sesuai dengan harapan, tapi ternyata ketika dijalani sekian bulan kemudian, sekian tahun kemudian, ini ternyata hikmahnya. Nah, itu di ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi menurutmu buruk kejadian itu padahal baik menurut Allah. Bisa jadi menurutmu baik padahal buruk menurut Allah. Allah yang Maha tahu. Pokoknya kalau sudah kejadian, tadi kerja biasanya di sini. Ternyata dipindahkan kerja di sini, udah pindahnya.
Padahal nggak berharap saya tuh pindah ke sini. Apalagi tempatnya kurang bagus, gajinya juga lebih kecil. Tapi ternyata ketika dijalani, Allah menyiapkan di sini itu lingkungannya bagus, dekat masjid, tetangganya soleh-soleha, Masya Allah. Nah, itu kita belajar untuk berbaik sangka dengan apa yang sudah terjadi. Kita kan diwajibkan oleh Allah beriman kepada qada dan qadar kalau itu sudah terjadi. Jadi kalau udah terjadi, ya Allah saya terima kejadian ini karena sudah terjadi. Bimbing saya supaya ridho. Ya Allah bimbing saya untuk tetap berbaik sangka kepada Engkau. Kalau ini sebuah kesulitan yang terjadi, yakin bahwa di balik kesulitan ada dua kemudahan. Nah itu butuh dilatih. Terus ya orang-orang yang ridho mah bahagia aja hidupnya dan gak ada yang buruk. Seorang Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang memimpin rakyatnya 2,5 tahun bisa merubah peradaban waktu itu bicaranya begini, saya ini sedang menunggu takdir Allah. Apa aja yang Allah akan takdirkan? Urusan saya adalah taat. Apa yang diperintahkan Allah, saya jalani. Kalau saya tetap masih melanggar aturan Allah, saya taubat. Karena saya manusia, tidak boleh kurang dari 70 kali, itu yang dianjurkan oleh Rasul, istighfar dari apa yang lalai saya menjalankannya. Tapi setelah itu saya berbuat lagi. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Yang penting kita segera bertaubat dan tidak boleh disengaja untuk berbuat salah. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa ya tadi? Aduh lupa ya. Saya sekarang. Sebagai ibu kita al-umum madrasatul ula, maka kita kan madrasah pertama nih untuk anak ini. Terutama untuk mengajarkan agama ya, pemahaman tentang Islam, ketauhidan. Gimana sih caranya menjelaskan kepada putra-putri kita mengenai ketauhidan? Mungkin para mom yang para mom yang hadir di sini ada yang baru hijrah ya, baru hijrah sebulan, ada yang baru setahun, 2 tahun, pakai jilbab juga baru, belajar Quran juga baru. Aduh gimana teh, anak saya udah keburu banyak, ada 3, ada yang udah SMP, SD tuh mereka tuh kayaknya masih belum banyak mendapatkan ilmu dari kita karena kitanya juga baru belajar sekarang. Satu, kalau merasa kita selama ini masih sedikit ilmu agama sehingga kita juga nggak ngerti melakukan kebenaran seperti taubat. Ini bulan Sya'ban ya, memasuki bulan Ramadan. Ya Allah, Engkau saksikan anak saya sholatnya belum betul, baca Qur'annya belum, karena saya juga baru belajar sekarang. Istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni, jangan hukum saya ya Allah, karena kelalaian saya, kebodohan saya mendidik anak saya. Tapi saya mohon kepadamu ya Rob, berikan umur ya Allah, saya mau belajar, saya mau mengamalin ilmu yang sudah saya dapat, saya akan mencoba membayar kelalaian saya selama ini bersama. Jadi satu, taubat. Kemudian yang kedua, cara mengajarkan tauhid kepada anak. Itu tergantung anaknya. Kalau anak masih dalam kandungan, itu sudah mulai diajarkan dengan kalimat-kalimat Allah. Terus anak nanti udah lahir, dari sejak awal mandiin aja, kita kan pakai bismillah. Kan di luar WC ya, bismillah. Terus nanti diajarin Allah. Dulu kalau waktu kecil ya, teteh, orang tua suka haong, hakeng, itu kurang pas ya. Harusnya ajarin anak tuh dengan kalimat Allah. Allah Akbar. Nanti kalau udah agak 3 tahun, udah bisa diajak ngobrol. Kalau lihat taman, kita jangan merasa tabu ya untuk cerita tentang surga, neraka. Supaya anak-anak tahu visi hidup ke depan teh gimana. Ini sekarang nih Bunda mau masuk Ramadan. Kita jelaskan tentang Ramadan yang kita tahu dan emang harus yakin. Nih bulan Ramadan itu pintu surga dibuka sayang. Pintu neraka ditutup. Setan-setan yang suka menggoda kita dibelenggu, diikat. Makanya anak-anak kita siap-siap ya dari sekarang. Harus sehat nanti pas Ramadan. Walaupun masih kecil kita puasa ya. Kita saum. Nggak apa-apa sekuatnya. Sampai jam 9 nggak apa-apa. Ngapain saum mama nanti lapar. Iya kan perintah Allah. Ya kamu masih kecil, latihan dari sekarang biar disayang Allah. Kita semua kan ingin masuk surga. Nah, itu kan hal-hal yang seperti itu mengenalkan Allah, mengenalkan perintah Allah.
Makanya para mom itu kitanya dulu memang harus berilmu dulu, mencoba diamalin sehingga ketika kita menyampaikan ke anak-anak tuh pede kita tuh. Yuk bismillah ya, mom, jangan sampai kita ketinggalan atau terlambat, menyesal nanti. Bismillah. Apa yang kita sudah tahu, kita sampaikan ke anak, insya Allah. Baik, masih ada waktu, kita sampai jam 11 ya. Bolehlah bonus. Iya, masih ada 2 pertanyaan lagi, boleh ya Teh? Ya, boleh. Baik. Ibu-ibu para mom yang harus pertanyaan- keluar aja live ya. Siapa tahu. Ya, silakan. Begini Mams, bagaimana cara kita, misalkan kita sudah mampu nih ridho dengan tetapan Allah, tapi kadang-kadang ada Mams nih yang suka kesel, marah, nggak ridho dengan sikap suami yang mungkin mengecewakan, entah mungkin kasar suaminya atau malas dalam mencari nafkah, atau mungkin suaminya tidak mendidik si istri secara agama gitu Teh, bagaimana sikap kita untuk menghadapi itu, dan apakah salah juga kalau kita curhat nih ke adik atau kakak kita, saudara kandung kita atau sepupu atau bahkan orang tua kita mengenai sikap suami, apakah itu termasuk mengumbar aib suami? Yang kedua, Iya. hukum Baik, para Oh ya, Hah? kalian ya. Nah, satu lagi ya, Mom. Satu lagi ya, Teh. Ya. Hukum istri bekerja dalam Islam. Hukum istri bekerja dalam Islam itu Baik. bagaimana? Dan ketika pekerjaan tersebut mengharuskan berdandan, berarti bersolek ya, Teh, gitu. Apakah diperbolehkan karena itu tuntutan pekerjaan? Dan bagaimana etika yang harus dijaga oleh seorang muslimah ketika berada di luar rumah, mungkin untuk keperluan pekerjaan. Baik. Ya, baik. Para mom semuanya, intinya bekerja untuk para muslimah itu boleh. Dulu istri Rasul itu ada namanya Zainab. Zainab itu tukang tenun. Jadi suka nenun gitu, nanti hasilnya buat menyantuni para janda. Masya Allah, udah cukup ya beliau dari Rasulullah SAW. Artinya istri-istri Rasul yang punya keahlian apa itu silakan untuk bekerja. Aisyah mengajar, itu berarti ada yang profesi mengajar, ada yang menenun, Masya Allah. Yang sebagai ibu rumah tangga aja mungkin ada gitu ya. Nah baik, jadi intinya boleh. Yang harus diperhatikan untuk para mom adalah syarat-syaratnya boleh bekerja. Nah, satu, niatnya harus lurus. Jangan karena ingin memperkaya diri, karena ingin supaya puas-puasin diri, saya lebih leluasa punya uang sendiri, kalau itu sudah duniawi. Tapi kalau saya pengen kerja, ingin membantu beban suami, saya kalau ada lebihan bisa berinfak kepada orang tua, tidak harus membebani suami, saya bisa berinfak ke tetangga, itu Masya Allah ya, itu mulia sekali. Nah, tapi yang kedua, harus dapat izin suami. Jadi sebelum bekerja di luar, harus ada ini dulu, komunikasi dengan suami. Kalau kata suami, silakan, asal mama tidak meninggalkan tugas mama sebagai istri, sebagai ibu, ya. Ya kalau diperbolehkan. Tapi kalau enggak, harus patuh kepada suami. Satu, niatnya lurus. Yang kedua, izin suami. Yang ketiga, tidak boleh ada ikhtilat. Nah, tadi kalau di tempat kerja harus dandan sewajarnya, yang tidak mengundang fitnah. Terus menutup aurat. Ya menutup aurat sesuaikan dengan kondisi. Yang penting bajunya tidak lepas, tidak transparan, tidak mencolok, yang proporsional, yang aman ke kita, tidak mengundang fitnah. Nah, itu kan tidak ada ikhtilat berarti di situ. Tadi dan usahanya usaha yang tidak meninggalkan tugas sebagai seorang ibu. Ya mungkin sekarang yang banyak ya kerja dari jam 5 udah berangkat, anak masih kecil-kecil 2 tahun, 3 tahun di rumah dititipkan kepada khodimat, pembantu yang nggak ngerti apa-apa.
Ya kalau yang nggak ngerti mau diajarin apa, berarti khodimatnya harus diajarin, dibimbing, dikontrol dari kantor. Terus kalau berangkat juga yang kantor tuh tidak terlalu berat, harus meninggalkan anak berbulan-bulan. Anak sama siapa? Nah, betapa banyak sekarang anak yang lebih dekat sama pembantunya. Maaf sekali. Bahkan dia tidak merasa kehilangan ketika ibunya sakit, ibunya meninggal, karena dekatnya sama khodimat. Ya, khodimatnya lebih banyak berperan, yang ngurusin, nyuapin, mandiin, yang ngajarin. Nah, terus pembantunya juga nggak ngerti apa yang diajarin. Coba nanti mungkin udah 5 tahun, anak udah SMP baru ngerasa, kok kenapa ya anak tuh tidak membela kita sebagai ibunya? Karena dia merasa kasih sayang tuh dari pembantu. Jadi untuk para mom yang merasa ada sesuatu yang janggal sekarang kerja, anak kurang terperhatikan, apalagi di zaman sekarang, harus berani untuk istikharah. Saya harus memilih yang mana yang Allah ridho. Kalau udah nggak enak nih dengan bekerja, dari suami udah cukup, harus ada keberanian. Tapi kalau tidak mempengaruhi keberlangsungan keluarga, baik-baik aja, dan suami juga tetap keperhatikan, anak juga tetap terjaga, tetap dapat kasih sayang, ya silakan bismillah. Baik para mom, yang kedua tadi itu tadi ya, kenapa ya sekarang ridho besok enggak? Ya kita tuh manusia ya, para mom, sama saya juga yang bicara di sini. Jadi keridhoan itu adalah sebuah proses perjuangan. Kan pas kejadian itu kan pengennya marah karena kita punya nafsu. Kalau kejadian langsung senyum, bahkan itu mah bukan manusia ya. Kita itu ada rasa sedih, ada rasa ingin berontak, marah. Itu kan kita punya nafsu, bukan malaikat. Nah, yang disebutkan di Quran itu bukan tidak boleh marah, bukan tidak boleh kecewa, bukan tidak boleh sedih. Yang tidak boleh itu larut marah diikuti, kecewa yang diikuti, sedih mendalam sampai stres, itu yang dilarang. Yang di Quran itu adanya di surat Ali Imran ayat 134. Wal kaziminal ghaidz, yang bisa mengendalikan marah. Nah, jadi yang ada pada diri itu harus dikendalikan. Saya marah, tahan lisan dari berbicara sembarangan. Boleh nggak tadi curhat kepada adik? Boleh. Rasul ketika menerima wahyu pertama kali itu dalam keadaan galau. Rasul manusia biasa juga. Nah, itu contoh bahwa Rasul itu curhatnya ke siapa? Ke istri tercinta. Nah, istri yang sangat menghibur, istri yang menjaga, bahkan istri mencari solusi. Khadijah mencari waktu itu siapa? Warokoh bin Naufal, ya, pamannya yang ahli kitab. Ini terjadi seperti ini pada suami saya. Masya Allah, itu dijelaskan bahwa suamimu diangkat menjadi nabi. Coba. Jadi mencari solusi orang yang dicurhatinnya. Jadi untuk ibu, jangan sembarang curhat, apalagi sekarang. Nggak boleh sembarang curhat di medsos. Nanti medsos baru ngegoreng gitu ya. Sudah keep, tahan. Nah, itu namanya sabar. Sabar untuk bicara ke sembarang orang. Kalau kepada adik, kepada ustazah, kepada psikolog yang bisa menjaga amanah untuk mencari solusi, boleh. Ya, sebagai manusia biasa. Kita butuh orang kok yang bisa jadi teman untuk diskusi. Nah, tadi sabar, memaksa diri untuk tidak marah. Nah, terus sudah itu nanti dengan tarik ulur kan, marah, bisa ngendaliin, nangis mungkin ya, dia menghibur diri, jalan-jalan apa. Untuk mendapatkan ridho sekarang ridho, besok kesal lagi. Ya itu kita tuh manusia. Nah, hati kita ada dalam genggaman Allah. Kalau kita merasa dalam keadaan marah, sedih, kemarin sudah ridho, minta lagi sama Allah. Engkau yang menggenggam hatiku, ya Rabb, Engkau yang membulak-balikan hatiku. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membulak-balikan hati saya, tetapkan hatiku dalam agamamu, keyakinan kepadamu. Saya bisa ridho, ya Allah. Ada doanya. Allahumma inna nas'alukal Allahumma inni
Allahumma rzuqni nafsan mutmainnatan tu'minu bil qaik wa tarda bi qadaik. Ya Allah, karuniakan kepada saya jiwa yang tenang ya Allah. Ini dalam keadaan marah seperti ini, ya Allah tenangkan hati saya, pakai bahasa Indonesia aja. Kan Allah yang menggenggam hati. Kita kadang kalau lagi gelisah, lagi marah, cari jalan-jalan, cari tontonan apa, lupa kepada Allah yang menggenggam hati kita. Minta dulu sama Allah. Nanti mau kemana, mau bertanya sama orang, kan kitanya udah nyerahin sama Allah dulu. Ya begitu teorinya. Wah ini sepertinya pertanyaan pamungkas ya. Insya Allah ya. Suatu saat kita bisa ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Teh Nini, jazakillah khair atas segala pencerahannya. Yang kita ini mungkin mams ini semua sedang menuju proses hijrah ya, ya Teh ya, untuk menjadi ibu dan istri yang lebih baik lagi. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan profil nih dari ACT. Mungkin dari perwakilan ACT sudah siap supaya mam semua tahu nih ACT itu apa sih gitu, supaya lebih tahu lagi gitu program-program ACT, bentuknya ACT itu seperti apa gitu. Mungkin boleh perwakilan dari ACT sudah siap, sambil nanti kita akan ada sesi foto bersama ya setelah ini dengan Teh Nini. Untuk semua peserta nanti di-on-kan semua kameranya supaya kita bisa ke-capture semua dari timnya Teh Nini untuk mengambil foto bersama. Kemudian nanti ada acara juga pengumuman pemenang giveaway, kemudian peserta teraktif, dan 3 penanya terbaik. Baik, silahkan dari ACT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk perwakilan dari Mom Academy Tangerang dan juga perwakilan dari Teh Nini Mutmainnah. Alhamdulillah kami dari Aksi Cepat Tanggap berterima kasih sekali untuk Ustazah Teh Nini, karena saya juga salah satu yang ngefans banget dan juga tadi juga sempat dengar. Alhamdulillah dengerinnya tuh berinding banget. Saya sebagai perempuan dan sebagai ibu berterima kasih atas kajian hari ini. Aksi Cepat Tanggap adalah lembaga kemanusiaan yang sudah berdiri selama 16 tahun. Kami adalah lembaga yang mempunyai program-program kemanusiaan. Kalau para moms dengar di luar sana, kalau misalnya kita lagi ada bencana alam, kita biasanya sudah ada di garda terdepan untuk membantu para masyarakat di luar. Tapi tidak hanya itu, Aksi Cepat Tanggap juga salah satunya ingin membantu para moms atau para ibu di luar sana, juga membantu secara program, yaitu kita punya sedekah pangan atau usaha mikro juga untuk para ibu. Jadi kita tidak hanya terus memberikan kebencanaan aja, tapi kita juga memberikan kemanusiaan. Jadi para moms yang di luar sana yang selalu tanya, ACT tuh suka bantuin yang bencana aja nggak sih? Enggak, kita juga membantu para ibu di luar sana untuk tetap berwirausaha, kita bisa support juga. Juga kita juga sering mensupport kajian-kajian, jadi misalnya para moms di luar sana nih yang nanya, bisa nggak sih disupport oleh ACT? Betul sekali, kita bisa mensupport para moms di luar sana, usaha-usaha mikro moms juga di pasar sedekah. Jadi memang Aksi Cepat Tanggap adalah lembaga global yang punya segala program yang bisa kita implementasikan bersama, tidak hanya bencana tapi kemanusiaan dan para ibu juga. Saya ucapkan terima kasih untuk Mom Academy, ini tahun kedua bagi Aksi Cepat Tanggap berkolaborasi, dan juga terima kasih untuk perwakilan Teh Nini Mutmainnah. Hari ini kita belajar tuh kayaknya nggak cukup ya 1 jam, karena yang disampaikan Teh Nini itu tuh berasa banget kita sebagai ibu. Nah, dari kami, saya akan mengirimkan sebuah video dari profil Aksi Cepat Tanggap. Kita bisa sama-sama lihat. Pangan bagi manusia bukan sekedar kebutuhan, tapi penggerak kehidupan. Kekurangannya
bisa jadi masalah berkepanjangan. Perut-perut saudara kita terlilit lapar, perlu asupan. Mereka kian melemah, diperas dahaga yang sulit dientaskan. Hari-hari lesu, sejahtera tinggal harapan. Kelebihan pangan pun bisa membawa kerumitan. Panen berlimpah, tapi air mata petani tertumpah. Kita akan mati lapar. Tapi ya, di penjuru negeri, harga hasil bumi anjlok tak manusiawi. Rintih lapar dan cengkeraman utang riba pun menanti. Sejatinya, segala modal telah dimiliki negeri ini. Lahan luas nan subur, aneka tanaman pangan, beragam hewan ternak, hingga jiwa-jiwa pejuang berlapis kedermawanan yang sanggup menerima tantangan untuk mengelola pangan dan memakmurkan tanah air. Saudaraku, saatnya bangkit. Atasi semuanya bersama dalam gerakan sedekah pangan nasional. Hadirkan solusi pangan terpadu dari hulu ke hilir. Wujudkan kedaulatan pangan bangsa dan umat tercinta. Bersama aksi cepat tanggap. Alhamdulillah sudah kita saksikan dari video aksi cepat tanggap. Masih saya haturkan terima kasih untuk para moms yang sudah hadir. ACT mempersembahkan beberapa bingkisan untuk para moms tadi yang bertanya. Nanti mungkin akan diumumkan oleh host. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profil yang menarik banget ya, kita jadi lebih tahu ya apa sih ACT itu, program-programnya seperti apa. Ternyata ketika ada bencana dimanapun ACT itu termasuk garda terdepan ya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, Mams, kajian hari ini kita alhamdulillah sudah ada di penghujung acara. Tapi jangan di live dulu ya, Mams, karena kita nanti setelah doa penutup majelis ini yang dipimpin oleh Teh Nini, kita akan ada sesi foto bersama dan pengumuman pemenang. Baik, kepada Teh Nini kami persilahkan untuk memimpin doa penutup majelis agar kajian kita hari ini lebih diberkahi oleh Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para mam semua di sini. Silahkan Teh Nini. Ya, Teteh udah ada ya suaranya? Udah? Sudah. Sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami untuk kekasih-Mu, Rasul-Mu yang menjadi jalan kebenaran sampai kepada kami. Jadikan majelis ini menjadi majelis yang Engkau ridhoi, ya Allah. Jadikan kebersamaan kami ini menjadi jalan agar kami bisa berjumpa dengan Engkau. Engkau dekatkan kami dengan Rasul-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, terima kasih Engkau mengaruniakan keluarga kepada kami. Engkau karuniakan anak kepada kami. Terima kasih ya Allah. Engkau karuniakan pasangan kepada kami. Terima kasih. Jadikan apa yang Engkau karuniakan ini menjadi jalan kami bisa berjumpa dengan Engkau. Menjadi jalan amal soleh kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar kami menjadi pasangan yang bisa berkhidmat kepada pasangan kami semata-mata mencari ridho-Mu. Ya Allah, jadikan kami para ibu yang bisa memberikan contoh kebaikan bagi anak keturunan kami.
Tuntun kami ya Allah dengan ilmu-Mu, agar kami bisa menghantarkan anak-anak kami mengenal Engkau ya Allah, agar bisa mengajari anak-anak kami berakhlak mulia, agar bisa mengajarkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi umat ya Allah. Ya Allah, ampuni kebodohan dan kelalaian kami selama ini. Jadikan sisa umur kami bisa membayar kelalaian kami, kebodohan kami selama ini. Engkau yang membimbing kami, Engkau yang mengajarkan kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, berkahi majelis ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Teteh senang bisa bertemu dengan ibu-ibu muda ya. Alhamdulillah walaupun lewat Zoom. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu langsung. Corona ini segera berakhir, kita bisa bermajelis. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Terima kasih Teh Sekar, terima kasih para panitia semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Nini dan tim. Kemudian pada perwakilan ACT, terutama Mam Kiki Rizky dan tim dari perwakilan Geoxcraft, juga Ketua MOMA, Mam Widya Safitri, beserta seluruh pengurus MAM Academy yang sudah menyediakan waktu, meluangkan waktu, memberikan kami wadah untuk mengikuti kajian, agar ilmu agama kita juga semakin meningkat ya, selain dari ilmu pengetahuan lainnya. Alhamdulillah, sekarang kita pada sesi yang ditunggu-tunggu nih Mam, foto bersama dengan Teh Nini. Sudah siap dari tim Teh Nini untuk mengambil gambar Mam semua? Ayo dinyalakan semua camnya Mam, kasih senyuman termanis kita pagi hari ini. Kalau ada yang susah senyum, gimana ya? Saya suka canggung nih mau senyum. Coba ucapin huruf sa yang ada di iklan tuh sa kan ucapinnya pakai senyum ya. Sa. Ayo. 1, 2, 3. Sudah? Sekali lagi Teh. Sekali lagi. Baik, sekali lagi Mam. Siap-siap camnya di on kan? Ya, 1, 2, 3. Ya, sudah Mom. Sudah, Alhamdulillah. Terima kasih Mom semua yang sudah memberikan senyumnya, karena senyum itu juga sedekah. Tabasumuka fi wajhi ahika sodako. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Terima kasih untuk Mom semua yang sudah memberikan sedekah senyuman untuk semua moms yang ada di sini. Oke, untuk selanjutnya ada pengumuman pemenang nih yang paling ditunggu-tunggu. Ayo, siap-siap. Siapa saja yang menjadi pemenang? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah keputusan dari pihak MOM Academy dan sponsor, tidak bisa diganggu juga. Baik. Yang pertama ya. Makasih ya, Teteh pamit. Assalamualaikum. Selamat yang jadi pemenang. Khair kepada Teh Nini. Ya. Terima kasih untuk meluangkan waktunya beserta tim. Semoga Allah mempertemukan kita kembali. Baik. Untuk peserta teraktif, yang pertama Mam Anggia dari region dari Depok. Dari Depok sudah. Baik, yang kedua Mam Mala dari Tangerang 2. Yang ketiga Mam Indri 15 dari region Jawa Barat. Yang keempat Mam Yusi Ika dari JKT 4. Yang kelima, Mam Ifayana dari Regen Bekasi 2. Mam Suci Puspasari dari Special Region 1. Yang ketujuh,
Yang ketujuh, Mam Sarah Mundi, Tangerang 1. Kemudian penanya terbaik nih dari ada 4 pertanyaan, dari 6 pertanyaan ya tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dari 6 pertanyaan yang kemudian saya rangkum menjadi 4 pertanyaan, ada 3 penanya terbaik. Yang pertama, Mam Kurniasih dari Tangerang 2. Yang kedua, Mam Lita Rafika dari Lamongan. Kemudian yang ketiga, Mam Titi Mulyarti. Mam Titi Mulyarti ini dari Tangerang 2. Baik. Kemudian untuk pemenang giveaway. Ini kalau pesertanya nggak ada, kita gantikan loh ya. Baik, yang pertama giveaway ini disponsori oleh Giok. Oleh Giok Craft. Untuk pemenang giveaway yang mendapatkan 1 set mukena adalah Mam Jessica Rizka. Mam Jessica Rizka, ada? Ada Mam Jessica Rizka? Yang kedua, yang memperoleh scarf adalah Mam Iva Wika. Baik, Mam Jessica ada nih. Kemudian, Mam Iva Wika. Apakah ada Mam Iva Wika? Memperoleh scarf. Memperoleh scarf dari Giok Scarf ini. Yang pastinya scarfnya cantik-cantik semua ya. Kemudian Mam Widya Wirs. Widya Wirs, apakah ada? Apakah ada? Mam Iva Wika. Mam Iva Wika, sudah ada? Mam Iva Wika. Oke, ada. Kemudian Mam Widya Wirs. Mam Widya Wirs, apakah ada? Mam Widya Wirs, apakah ada? Kita masih tunggu nih, Mam Widya Wirs. Saya hitung sampai 5 ya. Kalau nggak kasih jawaban di kolom komentar, hadiah hangus. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mohon maaf kepada Mam Widya Wirs karena tidak ada, maka digantikan oleh Mam Nuzul Mega Puspitasari. Mam Nuzul Mega Puspitasari ada? Mam Nuzul Mega Puspitasari. Aku hitung lagi ya, sampai 5 nih. Kalau nggak ada, digantikan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada nih Mam Nuzul Mega Puspitasari. Hangus ya. Kemudian kita gantikan kepada Mam Rita Fatia. Mam Rita Fatia, ada tidak nih Mam Rita Fatia untuk mendapatkan scarf dari Giok Scarf yang cantik banget ini scarfnya. Ayo, kalau nggak ada saya dong, boleh nggak gantiin? Nggak ada nih, saya hitung sampai 5 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mohon maaf lahir dan batin, Mam Rita Fatia. Hangus ya. Baik, berarti saya gantikan dengan 1 nama. Mam Akila 6397. Ayo, siapa yang ngerasa punya nama Mam Akila 6397? Apakah ada?
Mam Akila 6397. Iya, semua pengen gantiin, aku juga pengen, Moms. Mam Akila 6397. Mam 15 kan tadi udah menang. Apakah ada Mam Akila 6397? Aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hadiah hangus. Oke, baik. Terima kasih Moms yang sudah hadir. Hadiah untuk kita simpan untuk kajian selanjutnya yang insya Allah ini akan menjadi kajian rutin dari Mom Academy. Terima kasih banyak kepada Mom semua. Jazakunallah ummahat. Semoga Allah merahmati pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk semua peserta yang aktif, untuk semua peserta yang memberikan pertanyaan-pertanyaan luar biasanya. Insya Allah kita akan dipertemukan kembali pada kajian berikutnya. Tetap semangat menuntut ilmu, Moms. Semoga Allah memberkahi kita semua. Terima kasih kepada Mom Academy. Terima kasih kepada ACT. Terima kasih kepada Geoxcraft dan terutama kepada Teknini beserta tim. Akhir kata kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan dari pihak saya sebagai host maupun dari pihak lainnya. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi, Moms, di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ummahat.